kita diajak orang makan satu makanan, atau kita menghadiri satu undangan yang mana orang yang memberi makan kepada kita itu atau orang yang mengundang kita itu dia melakukan jual beli dengan cara mu'atah, kada pakai ijab dan kabul. Apakah boleh kita memakan makanan yang dihidangkannya itu atau kada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Fa in qulta fa in amkana hadza bima yashtarih fa kaifa yaf'alu idha hadara fi diyafatin aw ala ma'idah wa huwa ya'lamu anna ashabaha yaktafuna bil mu'adati bil bai'i wasyira aw sami'a minhum dhalik aw ra'ahu ayajibu alaihi al-imtina'u min al-akli fa aqulu yajibu alaihi al-imtina'u min asy-syira' idza kana dhalika asy-syai'u alladhi ishtarawhu miqdaran nafisa wa lam yakun min al-muhqarat wa amma al-aklu fala yajibu al-imtina'u minhu. Fa inni aqul in taraddadna fi ja'lil fi'li dalalatan 'ala naqlil milki fala yanbaghi an la naj'alahu dalalatan 'ala al-ibahah. Fa inna amral ibahati awsa wa amra naqlil milki adyaq. Fa kullu mat'umin jara fihi al-bai'u mu'atah fa taslimul bai'i iznun bil akli yu'lamu dhalik bi qarinatil hal ka idznil hammami bidukhulil hammam wal idnu bil it'am liman yuriduhul mushtari fayanzilu manzilata ma law qala abahtu laka an ta'kula hadha at-ta'am aw tut'ima man aradta fa innahu yahillu lahu ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Jika kamu berkata, jika hal ini mungkin pada apa yang dibelinya, maka bagaimana ia berbuat apabila ia hadir pada perjamuan atau hidangan sedangkan ia mengetahui bahwa pemiliknya itu mencukupkan dengan mu'atah dalam menjual dan membeli, atau ia mendengar hal itu dari mereka atau ia melihatnya, apakah ia wajib enggan dari makan? Ini andai kata ada orang yang bertanya, ujar Imam Ghazali, kita diajak orang makan satu makanan atau kita menghadiri satu undangan yang mana orang yang memberi makan kepada kita itu atau orang yang mengundang kita itu dia melakukan jual beli dengan cara mu'atah, kada pakai ijab dan kabul. Apakah boleh kita memakan makanan yang dihidangkannya itu atau kada? Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, sudah jelas bahwa setiap jual beli yang tidak ada syarat ijab dan kabul, baik itu barang yang mahal atau barang yang murah, maka jual belinya tidak sah. Itu mazhab kita.
Setiap jual beli, baik barang mahal atau barang murah, bila tidak ada sigat ijab ku jual dan kabul ku tukar, tidak ada seperti itu, maka jual belinya itu tidak sah. Sekarang kita diundang makan oleh orang, sedangkan orang yang mengundang makan kita ini, orangnya itu jual belinya kada beijab kabul. Dalam istilah fikih disebut mu'atah ngarannya. Saya kong mau unjuk duit, saya kong mau ambil barang tanpa ada kata-kata, tanpa ada isyarat. Cukup dengan menyerahkan duit, ambil barangnya. Itu ngarannya jual beli mu'atah. Menurut imam kita kada sah. Nah, orang yang mengundang kita ini orangnya macam itu berjual beli. Memberi kita nasi umpamanya, apakah boleh kita makan nasi pemberiannya itu? Apakah ia wajib enggan dari makan? Apakah kada boleh dimakan? Maka saya berkata, Imam Ghazali menjawab, enggan daripada membeli apabila sesuatu yang mereka beli itu kadar yang berharga, bukan sesuatu yang remeh. Ini kalau masalah membeli. Umpamanya orang ini berjual pakaian, kita tahu bahwa inya nukar pakaian itu kadada sigat ijab kabul. Menurut mazhab kita kada boleh nukar barang inya itu. Kenapa? Karena jual belinya kada sah. Berarti kita nukar barang nang kada sah. Nah, kalau membeli tadi ya macam itu. Kita kada boleh membeli kepada seseorang, kita kada boleh membeli barang berharga kepada seseorang yang kita ketahui bahwa inya nukar barang itu kada ada ijab dan kabulnya, kada ada jual tukarnya. Mu'atah ngarannya. Jadi jangan ditukari itu. Dimana kita tahunya, kita melihat sendiri, atau kita mendengar pengakuannya. Kita melihat sendiri, inya betul tukar tuh kada bakat. Atau kita kada melihat, cuma pengakuannya, aku jadi nukar barang kada bakat nih. Nah, bila sudah macam itu, kita kada boleh menukari barangnya itu. Apabila barang itu termasuk barang yang berharga, bukan barang yang murahan, bukan barang yang remeh. Adapun makan, nah, adapun makan lain lagi kisahnya. Adapun makan, maka tidak wajib ia enggan darinya. Kalau makan, kita tidak wajib enggan darinya. Nyenukar nasi di warung, bakat lagi nanti ada bakatan. Cuman makan nasi ini nih, makan jangan ada bapan itu. Adapun makan, maka tidak wajib ia enggan darinya. Sama kita misalnya diundang oleh orang untuk perjamuan, sedangkan orang itu nukar makanannya ini kada bakat. Mengundang kita, boleh kada kita makan? Boleh. Kada merusak dengan kewaraan, kada merusak dengan apalagi keadilan seseorang. Adapun makan, maka tidak wajib ia enggan darinya. Saya berkata, ujar Imam Ghazali,
Ini Sidin mengulahkan alasannya. Kenapa? Kalau kita nukar lawan orang nang jual belinya kada bakat, kada boleh kita tukari. Kalau barang itu barang berharga. Kalau makan, kenapa kita boleh memakan? Ini alasannya. Jika kami ragu-ragu pada menjadikan perbuatan sebagai petunjuk atas pemindahan milik, jika kami ragu-ragu pada menjadikan perbuatan sebagai petunjuk atas pemindahan milik, perbuatan tuh iya tadi unjuk duitnya, ambil barangnya tanpa ada kata-kata. Nah, itu artinya perbuatan. Bayari, bawa bulik barangnya, itu perbuatan. Bila kita ragu-ragu perbuatan itu menjadikan petunjuk atas pemindahan milik, barang jadi milik kita, duit jadi milik penjual. Kalau kita ragu-ragu macam itu karena kada ada sigat ijab kabulnya, maka tidak semestinya kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk kepada pembulihan. Pembulihan itu beda dengan pemindahan milik. Pembulihan berbeda dengan pemindahan milik. Umpamanya, berapa sepida nih harganya? Jar kita, ujar tukang sepida harganya 500.000. Nah, duitnya bawa sepidanya. Apakah sepida itu miliknya? Sudah? Belum. Apakah duit 500.000 ini jadi milik oleh orang nang ampun sepida? Belum juga, karena belum ada sigat ijab kabul, jual tukarnya belum ada. Cuma perkara seseorang ini boleh memakai sepida itu lain masalahnya. Karena inya menunjuk sepida itu merupakan satu petunjuk pembulihan dia memakai sepeda, bukan pemindahan hak. Duit 500.000 unjuk, sepedanya diunjuk Sidin lawan kita tanpa ada kata-kata. Nah, Sidin menunjuk lawan kita itu isyarat bahwa kita boleh memakai sepeda itu. Bukan berarti itu adalah kita mutlak memiliki sepeda, bukan, karena belum ada ijab kabulnya. Nah, jadi pemindahan milik itu beda dengan pembulihan. Karena urusan pembulihan itu lebih luas, sedangkan urusan pemindahan milik itu lebih sempit. Pemindahan milik mesti ada ijab dan kabul, mesti ada kabad, mesti macam-macam syaratnya. Kalau pembulihan itu lebih luas. Nah, sama halnya kita nukar baju. Berapa baju ini selambar? 40.000, 50.000. Unjuk duitnya, Sidin ambil. Diunjuk Sidin baju lawan kita. Diunjuk Sidin bajunya lawan kita, tanpa ada suara kucukar kujual kadada, cuma diunjuk aja bajunya. Nah, Sidin menunjuk baju itu adalah satu isyarat bahwa Sidin membolehkan kita memakai baju itu. Bukan berarti itu isyarat bahwa itu baju milik kita, bukan. Kenapa? Karena kadada kata-katanya. Nah, jadi Sidin menunjuk baju itu hanya sebagai tanda kita boleh menggunakannya. Bukan berarti kita memilikinya, bukan memilikinya. Nah, lain kalau sudah ada, nah ku jual 50.000, ku tukar 50.000, itu berarti sudah pemindahan milik ngarannya. Pemindahan milik. Maka setiap makanan yang berlaku padanya jual beli secara mu'atah, setiap makanan yang berlaku padanya jual beli secara mu'atah. Berapa sebungkus nasi? 5.000. Unjuk duitnya, ambil nasinya, kada ada akad bakat.
mu'atah ngarannya. Maka menyerahkannya penjual adalah izin pada memakan makanan tersebut. Diketahui yang demikian itu dengan qarinatul hal, qarinah keadaan. Duduk kita di warung, napa gitu orang warung, nasi iwaknya napa, intalo, kau takkan sidin nasinya, berapa harganya ada tepandir, kau takkan sidin nasinya, boti sidin hintalonya, sidin unjuk lawan kita. Nah, sidin menunjuk lawan kita itu adalah satu isyarat bahwa kita sudah boleh memakan nasi itu ngarannya. Tapi nang kita makan ini ampun sidin. Nang kita makannya ampun sidin, cuma boleh kita memakannya. Nah, kalau kita bayari berapa nasi ini sepiring ini 5.000, kan duitnya 5.000. Kita ambil nasinya, berarti kita makan nasi kita. Apa bedanya? Ada perbedaannya kayaknya. Kalau itu nasi ampun kita, anak kita menakan kahayam kah? Anak kita bawa beli ke rumah kah? Segan siapa kah makan? Kada jadi masalah, karena itu nasi kita. Kalau sidin mau unjuk lawan kita, nah nasinya kada ada akad tuh, nasi sidin kita makan, kada boleh kita memberi akan ke lain, karena ampun sidin ampunnya. Sama sepida tadi, begitu sidin mengunjuk sepida lawan kita, kita boleh memakai, tapi milik masih pun sidin miliknya, kita dibolehkan memakai, kita kada boleh menjamakan ke orang lain. Kalau sudah kita berakad, itu milik kita, nah kita buang sepedanya, kada apa-apa lagi. Seperti memberi izinnya pemilik pemandian pada masuk pemandian. Nah, orang WC menyewakan WC. Seperti memberi izin pemilik pemandian pada masuk pemandian. Begitu kita diizinkan masuk ke WC itu, berarti kita boleh memanfaatkan WC itu. WC jadi ampun kita lah, ampunnya kada ampun kita, atau ampun WC, cuma kita boleh memanfaatkan WC itu. Orang WC siwaan WC di pasar kan 5 buah WC disiwakan, bayar 500 bakame umpamanya. Kita bayar 500, masuk ke tukang WC, masuk. Nah, kita memakai WC sidin, bukan berarti hak milik berpindah kan kita WC-nya lah, kada. Tetap WC ampun sidin. Nah, sama macam tadi. Izin dalam pemberian makan, izin dalam pemberian makan, menjadi orang. Dari orang yang dikehendaki pembeli, itu menduduki kedudukan apa yang seandainya ia berkata, saya perbolehkan kamu makan makanan ini, atau kamu memberi makan kepada orang yang kamu kehendaki. Izin dalam pemberian makan dari orang yang dikehendaki pembeli. Pembeli ini hendak memberi makani orang juga. Nang manukarnasi ini hendak memberi makani orang juga. Nah, itu menduduki kedudukan apa yang seandainya ia berkata, ujarna ampun warung, saya perbolehkan kamu makan makanan ini, atau kamu memberi makan kepada orang yang kamu kehendaki. Maka perkataan itu menghalalkan baginya. Ini gimana? Nasi makan nih atau unjuk lawan siapakah? Nah, itu menghalalkan kita untuk makan dan untuk kita berikan kepada siapa yang kita kehendaki. Seandainya ia menjelaskan ia siapa, ia nang ampun warung, sambil berkata, makanlah makanan ini, kemudian bayar kepadaku gantian. Nah, makan ini, makan kayaknya kan biar 5.000 sepiring.
maka halallah makanan itu dan wajib baginya, bagi yang memakan, untuk menanggungnya, membayarnya sesudah makan. Sesudah makan. Ini adalah qiyas fikih menurut saya, ujar Imam Al-Ghazali tadi. Nah, jadi artinya macam kita di warung itu kada perlu berakad, boleh aja. Bahkan kalau kita berakad di warung menimbulkan satu masalah, karena kayak apa alimnya, kayak apa warak-waraknya. Kenapa? Karena hidangan dari tukang warung itu sudah merupakan izin kepada kita untuk membolehkan makan. Jadi kalau kita makan di warung kada beakad, itu kada merusak lawan kewaraan seseorang, apalagi keadilan seseorang. Tetapi setelah mu'atah, saling memberi itu, tukang warung menunjuk nasi lawan kita menunjuk duit lawan sidin tanpa ada akad-akad. Ia pembeli memakan miliknya tukang warung. Kita nukar nasi, berapa sebungkus? 5.000. Nah, duitnya, ambil nasinya, kita makan. Kada ada akad, nunjuk duit, ambil nasi, kada ada akadnya. Berarti kita memakan milik ampun warung. Ia memakan miliknya penjual. Itu damirnya baik penjual, dan merusaknya ngarannya, menghabiskannya. Maka wajib atasnya, atas nang memakan, nang pembeli ini menanggung, membayar, dan itu adalah tanggungannya, tanggungan si pembeli tadi. Harga yang diserahkannya, berapa harganya tadi, itulah gantiannya, itulah tanggungannya sudah. Jika harta itu semisal haknya, jika duitnya itu pas bayarnya memang itu, maka ia si penjual berhak untuk memilikinya. Memiliki duit nang 5.000 rupiah, maka ia si penjual berhak untuk memilikinya duit nang 5.000 rupiah tadi, jika ia tidak mampu menuntutnya, jika ia tidak mau menuntutnya. Karena boleh ampun warung itu, ya ampun warung berapa sebungkus nasi ajar kita, ya ampun warung 5.000. Itu ambil nasinya, unjuk duitnya, kada beakad. Habis kita makan, ya ampun warung 7,5 nasi tadi harganya, boleh aja itu, boleh aja. Lagi yang ada membayar ganti ajarnya nasinya. Nah, boleh juga tukang warung menuntut macam itu, munnya mau. Jika ia mampu atau mau untuk menuntutnya, maka ia tidak memiliki milik yang diperolehnya. Amun tukang warung ini hendak menuntut, berarti duit 5.000 tadi bukan milik tukang warung. Kenapa? Karena dia hendak menuntut lawan nang memakan itu. Karena barangkali ia pembeli tidak ridha kepada ain itu untuk menyerahkannya kepada hutangnya, maka kewajiban atasnya kembali tidak jadi. Tadi 7,5 harganya, maka ada kelarangan jadi tukang makan tadi 7,5 itu, maka jadi kamu 5.000, ada kamu 7,5 itu harganya. Mungkin ada bayar bulikakan nasinya, nah pas membulikakan. Itulah risikonya nang kada beakad tadi. Nah,
Adapun di sini maka keridaan diketahui dengan karinatul hal ketika penyerahan. Di sini masalah makanan di warung itu kada dapat macam tadi kalau harga bernaik bakadudian itu. Adapun di sini maka keridaannya diketahui dengan karinah keadaan ketika penyerahan. Begitu orang warung sudah menyurungi, itu berarti ridha sudahnya untuk dimakan. Begitunya menghidangkan berarti tukang warung sudah ridha untuk dimakan makanan itu. Maka tidak jauh untuk menjadikan perbuatan itu menyurungi tadi sebagai petunjuk terhadap keridaan dengan dipenuhinya hutangnya si pembeli dari apa yang diserahkan kepadanya kepada si penjual, lalu si penjual mengambilnya sebagai haknya. Duit nang 5.000 itu diambil oleh si penjual jadi haknya. Tetapi pada setiap keadaan pihak penjual itu lebih samar. Pihak penjualnya lebih sulit daripada pihak pembeli. Karena apa yang diambilnya kadang-kadang pemilik penjual, artinya ini pembeli itu salah. Karena apa yang diambilnya kadang-kadang pemilik penjual itu berkemauan untuk mentasarrufkannya. Dan tidak mungkin pemilikan itu kecuali apabila ia pembeli merusakkan ain zat makanan di tangannya pembeli. Ini pahamannya macam ini. Tukang warung tadi menjual nasi 5.000 rupiah sebungkus, tapi kada pakai akad. Nah, nasi 5.000 sebagai gantian nasi. Tukang warung itu kada boleh menggunakan duit 5.000 tadi sebelum nasi dihabiskan oleh nang pembeli itu. Ada boleh? Kenapa? Karena barang seorang belum dihabiskan orang lagi. Nah, kalau nyejual beli beakad walaupun barang itu belum dimakannya sudah boleh menggunakan duit tukang warung itu. Nah, kalau kada beakad duit 5.000 kada boleh dipakai oleh tukang warung sebelum nasi itu dihabiskan dimakan oleh si pembeli tadi. Nah, jual beli yang lain macam itu juga. Ini kita bicara mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian kadang-kadang ia perlu kepada memulai lagi kasat memiliki. Kemudian ia telah memiliki dengan keridhaan semata-mata yang diketahui dari perbuatan bukan perkataan. Nah, ajakannya ijab dan kabul ada, itu jelas. Adapun segi pembeli makanan di mana ia tidak berkemauan kecuali makan, maka itu mudah. Karena sesungguhnya hal itu boleh dengan pembulihan yang dipahami dari karinatul hal. Tetapi kadang-kadang wajib bagi si pembeli untuk bermusyawarat dengannya penjual bahwa tamu itu menjamin apa yang dirusaknya yang dimakannya. Tanggungan itu hanya gugur apabila penjual memiliki apa yang diambilnya dari pembeli, maka gugurlah itu. Ia pembeli menjadi seperti orang yang menunaikan hutangnya dan orang yang menanggungnya. Jadi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, artinya risikonya kalau kita berjual beli itu kada ada ijab dan kabul, kapanpun kita hendak kada jadi bisa. Berapa harganya nih? 1 juta. Bayari gua bulik barangnya. Bulik. Kada ada tukar jualnya. Seminggu kemudian datang, nah barang ikam nah, oh udah jadi. Duit kurang 1 juta bawa ke sini. Nah itu boleh dan menang inya. Kenapa? Karena saling bagi injaman aja. Kalau kada ada akad ijab kabul. Inilah apa yang kami pandang mengenai kaidah
mu'atah, saling memberi dengan kesamarannya. Dan ilmu itu di sisi Allah. Kemungkinan-kemungkinan dan dugaan-dugaan ini kami tolak, dan tidaklah mungkin memberinya fatwa kecuali atas dasar dugaan-dugaan ini. Adapun orang yang wara, maka sesungguhnya semestinya agar minta fatwa kepada hatinya dan menjaga diri dari tempat-tempat yang syubhat. Jadi kesimpulannya, masalah ijab dan kabul. Menurut imam kita, madhab Syafi'i, la yan'aqidul bai' illa bil ijab wal kabul mutlaqan. Tidak terjadi jual beli, kada sah jual beli kecuali ada ijab. Ijab itu artinya adalah dari pembeli, penjual, dari penjual. Ku jual lawan ikam ini barang sekian. Wal kabul, dan kabul, terima, kutukar. Mutlakan, baik barang nang larang, baik barang nang murah. Menurut mazhab Syafi'i macam itu. Nah, yang kedua, mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, boleh kita jual beli itu yan'aqidul bai' bila ijab wa qabul fil muhkarat. Boleh kita jual beli tanpa ada ijab dan kabul, tanpa ada akad jual tukar, asalkan barang nang murahan. Dan satu kaul dari mazhab Imam Hanafi, bahwa kita boleh jual beli itu tanpa ijab kabul walaupun barang mahal, asalkan barang itu sudah dikenal sebagai barang jualan. Jadi mazhab Hanafi ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dari mazhab Hanafi, boleh jual beli tanpa ijab kabul kalau barangnya murah. Pendapat yang kedua, boleh jual beli tanpa ijab kabul walaupun barangnya mahal tapi sudah dimaklum untuk jualan. Misal barang-barang yang ada di toko itu kan jualan, atau rumah yang ada tanda mau dijual itu jualan, atau motor yang ada di showroom jualan. Nah, itu boleh kita melakukan akad jual beli tanpa ada ijab kabul menurut satu kaul dari mazhab Imam Hanafi. Nah, kemudian lagi mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, boleh kita yan'aqidul bai' bil mu'atah mutlaqan idza wujidat taradi. Mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Malik, bahwa boleh jual beli, sah jual beli dengan tanpa ijab kabul, baik itu barang mahal atau barang murah, asal saling sama ridha. Nah, jadi Imam Syafi'i ya saya kong nampina keras. Lalu bagaimana pendapat ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i? Bagaimana pendapat ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi, Imam Mutawalli? Nah, beliau mengatakan bahwa ujar sidin kita boleh memilih pendapat Abu Hanifah itu. Kita boleh memilih pendapat Abu Hanifah, dan itu baik untuk difatwakan. Baik untuk difatwakan. Nah, jadi kita kada perlu taklid kepada mazhab Hanafi,
Cukup kita mengikut para Imam Nawawi, Imam Bagawi, Imam Mutawalli, bahwa kita boleh melakukan jual beli itu tanpa ijab dan kabul, asalkan barang yang kita tukar itu sudah dimaklum, dikenal sebagai barang jualan, baik mahal, baik remeh, baik murah. Nah, lain halnya kita nukar sesuatu yang bukan diumumkan untuk dijual. Nah, itu mau kada mau kita mesti pakai akad. Jadi kalau kita berjual beli, asalkan barang itu sudah maklum untuk dijual, kita tukari, kirimkan duitnya tanpa ada ijab dan kabul, itu sah. Apa kita pindah kepada mazhab lain? Kada perlu pindah kepada mazhab lain, karena dari mazhab golongan mazhab Imam Syafi'i pun ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa itu boleh untuk dipakai, untuk diikuti. Nah, kemudian akad yang kedua, pertama sudah kita lalui jual beli. Akad yang kedua ini adalah akdur riba, akad riba. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkannya. Allah dengan tegas mengatakan bahwa tidak memberi berkah kepada orang yang usahanya ada unsur riba. Allah kadang akan memberi berkah. Bila kada berkah itu bangkrut, baik bangkrut dunia atau bangkrut akhiratnya, atau kedua-duanya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya, dan ia mengeraskan perkara padanya. Di zaman jahiliyah, riba ini sudah menjadi kebiasaan. Hampir tiap-tiap penduduk melakukan riba. Sama halnya dengan arak. Hampir tiap-tiap buah rumah itu ada berisian arak. Jadi minuman hari-hari. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharamkan riba ini perlu waktu yang panjang dan secara bertahap. Sebagaimana Allah mengharamkan arak, macam itu juga bertahap. Kada langsung kada boleh minum arak, kada. Dengan tahapan-tahapan. Riba pun macam itu. Kenapa? Karena amun langsung dicabut bahwa riba itu haram mutlak, kada boleh, banyak nang takajub dan sulit untuk menghindar. Kenapa? Karena sudah jadi adat kebiasaan. Pertama, Allah menjelaskan, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Allah menyindir ujar Tuhan bahwa apa yang kamu lakukan daripada riba agar harta kamu itu bisa berkembang, tidak akan berkembang di sisi Allah. Fala yarbu indallah. Bagi orang-orang yang melakukan riba, yang menganggap bahwa itu akan menyuburkan hartanya, ujar Tuhan, tidak akan subur hartanya. Allah menegur dengan halus bahwa anggapan bahwa riba itu baik, riba itu untung, itu salah. Nah, sebahagian manusia mendengar ayat ini, ada nang ampih riba, ada nang kada. Kenapa ampih riba? Kada ada juga berkahnya. Karena Tuhan mengatakan kada akan berkembang harta riba itu. Yang saya kok udah ampih riba masih aja berbuat riba. Kenapa? Allah kada ada juga mengharamkan. Allah kada juga melarang, kada ada. Cuma kada ada berkah mintu aja. Jadi aku masih aja berbuat riba. Kemudian turun lagi ayat Allah, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ.
Kemudian Allah menurunkan lagi ayat. Ujar Tuhan, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka sesuatu yang nyaman-nyaman, sesuatu yang lezat-lezat, yang baik-baik kami haramkan. Kenapa? Karena mereka suka menahan orang di jalan Allah, mereka suka melakukan riba. Nah halal jadi haram, diharamkan Tuhan. Kenapa? Karena dia suka melakukan riba. Nah mendengar ayat ini, orang Muslim makin banyak na ampih riba, takutan. Ada sebagian lagi nang masih, itu orang Yahudi lain kita ajarnya. Itu Yahudi yang dilarang Tuhan itu kita ada. Nah, nang ketiga Allah menurunkan lagi, awas pulang masa-masanya. Allah menurunkan lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Ya Tuhan, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba, jangan kamu melakukan praktik riba secara ganda berganda. Artinya riba itu boleh aja sedikit saja bunganya, kalau banyak bunganya jangan ya Tuhan. Sampai 10%, ada yang 20%, jangan. Tapi kalau 1% boleh aja. Riba sedikit saja bunganya itu boleh. Itu kali yang ketiga. Nah ini pun sudah semakin kurang umat Islam melakukan riba. Kenapa? Karena Tuhan melarang banyak bunganya. Sedikit boleh aja. Jadi sudah banyak pulang keluar daripada riba. Tinggal lagi sedikit umat Islam yang melakukan riba waktu itu. Nah pada periode yang keempat, yang terakhir, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'adzanu biharbin minallah wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah yang tersisa dari riba walaupun kecil. Nah, jika kamu beriman, kalau ikam beriman ya Tuhan, ampih riba walaupun kecil bunganya. Fa'ilam taf'alu, jikalau kamu kada berhenti, berarti kau berperang dengan Allah dan Rasulnya. Makanya orang riba itu pasti bangkrut. Kenapa? Memerangi Allah. Siapa yang memerangi Allah ada akan menang. Bangkrut dunianya, bangkrut akhiratnya. Dan paling banyak menyebabkan orang matinya su'ul khatimah, dicabut iman, itu adalah riba ini. Nah akad yang kedua ini adalah akdur riba. Sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkannya dan dia mengeraskan perkara padanya. Riba, macam-macam riba. Ada riba yang disebut ribal qardi, ada disebut riba nasai, ada disebut riba fadli. Ketiga-tiganya riba. Riba qardi macam apa? Riba yang dikatakan Rasulullah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Tiap-tiap hutang yang memberikan manfaat kepada orang yang menghutangi, itu ngarannya adalah riba. Ini riba qardi. Riba yang paling umum ialah riba ini. Berhutang bayar lebih. Nah termasuk di dalam kitab Ayatul Ahkam Rawaiul Bayan karangan Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, termasuk riba qardi inilah bank-bank umum yang berlaku di dunia, termasuk di Indonesia. Termasuk riba qardi ini. Walaupun 1% bunganya tetap riba. Nah di sini kebanyakan kita yang menjadikan sanda besanda itu adalah sebagai pembulihan untuk memakai barang orang. Nah itu termasuk mengambil manfaat daripada hutang, termasuk riba. Orang kada berduit,
menyandarkan sepeda motor, kita hutangi 5 juta, kita pakai sepeda motornya, itu riba. Riba kardi ngarannya. Orang menyandarkan toko, nyandarkan rumah, nyandarkan perumahan, seorang menghumai perumahannya, itu riba kardi. Jadi jangan sampai kita menghutangi orang itu ada sesuatu keuntungan duniawi yang kita dapat daripada orang itu karena hutang itu, jangan. Allah menginginkan bahwa kita menghutangi orang itu mengambil keuntungan semata-mata di akhirat. Jangan hendak kita mengambil keuntungan dari orang yang kita hutangi di dalam dunia ini. Sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian riba nasa'i dan riba fadli. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Al-Fatihah. فيا يرجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.